Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kalian akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Berikut penjelasannya. Sekarang kita masuk ke gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya higroskopis, esionom, dan endonom seperti pada tabel berikut. Nah, sekarang penjelasannya tentang higroskopis, esionom, dan endonom. Higroskopis adalah gerak pada bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya yaitu membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku. Yang kedua, pecahnya buah polong-polongan yang kering. Gerak esionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Berasal dari faktor rangsang sentuhan, air, cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan gerak endonom itu adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Contohnya yaitu gerak plasma sel, gerak klorofil dalam daun hijau, gerak rotasi sitoplasma dalam sel daun hidrilla. Sekarang kita masuk ke macam-macam gerak esionom pada tumbuhan yang seperti pada tabel di atas tadi. Berdasarkan arah rangsangan dan arah tanggapan terhadap rangsangan, gerak esionom pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Yang pertama, gerak nasti. Gerak nasti adalah tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya yang tidak ditentukan oleh rangsangan, tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan penyebabnya, gerak nasti dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan nastikoplek. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fotonasti. Fotonasti itu merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya yaitu mekarnya bunga pukul 4 atau yang disebut Mirabilis jalapa pada sore hari, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, gerak tumbuhan nasti yaitu niktinasti, merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh suasana gelap atau gerak tidur. Contohnya yaitu menguncupnya daun tumbuhan leguminose atau kacang-kacangan menjelang petang. Perubahan tersebut diakibatkan oleh tekanan turgor pada tangkai daun. Gerak selanjutnya yaitu tikmonasti, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Contohnya yaitu menguncupnya atau menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh oleh tangan atau disentuh oleh benda lain. Gerak selanjutnya yaitu termonasti, merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya yaitu mekarnya bunga tulip yang disebabkan oleh gambar tersebut. Yang terakhir ada nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti kadar CO2 atau yang disebut karbon dioksida atau kadar ion Ca, temperatur cahaya, matahari, zat kimia, dan air. Contohnya yaitu gerakan membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia atau protein dan gula. Seperti pada gambar tersebut itu termasuk gambar stomata atau yang biasa disebut dengan mulut daun
Nah, mulut daun tersebut itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, gerak tumbuhan selanjutnya ada namanya tropisme. Tropisme ini adalah gerakan bagian tubuh tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya ditentukan oleh rangsangan tersebut. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibagi menjadi 5, yakni fototropisme, geotropisme, kemotropisme, tikmotropisme, dan hidrotropisme. Nah, yang pertama ada namanya fototropisme. Ini merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, seperti contoh gambar tersebut. Nah, contohnya gerakan ujung batang bunga matahari yang membelok menuju arah datangnya cahaya, atau yang biasa dengan disebut fototropisme positif. Selanjutnya, geotropisme merupakan gerak yang mengikuti gaya gravitasi bumi. Artinya, apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Akan tetapi, apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk gerak geotropisme positif. Contohnya, pada kecambah tanaman, arah gerak akar selalu menuju ke pusat bumi, dan arah gerak tumbuh batangnya selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi, seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, gerak selanjutnya kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Nah, contohnya seperti pada gambar, yaitu gerakan bulu serbuk sari menuju sel pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah atau zat kimia. Yang terakhir ada namanya gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan oleh rangsangan berdasarkan jenis rangsangannya. Taksis dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Nah, fototaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya yaitu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya, seperti pada gambar tersebut. Nah, yang terakhir namanya kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Contohnya, gerak spermatozoid menuju sel gula atau protein dihasilkan oleh archegonium. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran SPM 2 Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.